Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai judulnya Hukukul Walidaini. Hukukul Walidaini itu artinya adalah hak-hak orang tua, kedua orang tua. Jadi Bapak harap nanti setelah makalah ini kalian harus punya nilai yang berubah, terutama sikapnya terhadap emak sama bapaknya. Sama nenek juga terutama. Emak, bapak itu artinya nenek dan kakek juga. Nah, kita mulai saja apa-apa hak orang tua kita dan apa sikap kita sebagai seorang anak. Kita lihat di sini dulu. Al-walidani, kalian boleh manain, boleh dengerin aja terserah kalian. Al-walidani huma as-sabadu fi wujudil insani. Nah, orang tua itu adalah dua orang yang menjadi sebab wujudnya manusia. Jadi kalian ada itu karena ada orang tua kalian. Nggak mungkin di antara kalian bilang, enggak pak, saya nggak punya emak, nggak punya bapak, keluar dari batu. Nggak ada kan? Jadi artinya apapun itu orang tua kalian itu sudah menjadi sebab adanya kalian. Jadi karena orang tua kalian main bola, akhirnya setiap kalian itu ya, itu. Laula anna huma anak huma mas taroha. Andaikan tidak ada orang tua kalian, kalian tidak akan bisa istirahat, nggak bisa enak-enakan. Misalnya begini, kebayang nggak kalian sekolah pulang masak sendiri, nyuci baju sendiri, nyanyi sendiri, apa segala macam sendiri, kebayang nggak? Nah, nggak kebayang, orang nggak bisa. Jadi kalau nggak seandainya nggak ada orang tua, kita bayi aja nih, kalau nggak ada orang tua kayak apa coba? Kayak hilang. Itu kalaupun hidup misalnya di panti asuhan, jangan sampai amit-amit sama bayi ya. Di panti asuhan itu katanya memang dirawat. Ya, tapi namanya orang panti, enggak seperti orang tua, segala-galanya orang tua jauh, ya. Jadi andaikan nggak ada orang tua, kita nggak bisa enak seperti ini, nggak bisa. Sekolah tinggal sekolah, baju udah dicuciin, ada yang cuci sendiri, ada yang cuci sendiri kan? Nah, ya ada beberapa paling bantuin, ya kan? Masak sendiri, ongkosnya sendiri, mana mungkin? Ya kan, itu jasa orang. Walaulah sakohuma makan aman. Andaikan orang tua kita itu nggak mau susah-susah dulu, nyari uang susah, hamil susah, nyusuin susah, apalagi kalau emaknya lagi makan terus kalian nenek kecil, ditinggalin makannya nggak? Ditinggalin karena kayak nenek. Coba kalian sekarang waktu makan enak-enak, makan mie ayam enak misalnya, adiknya Mel, adiknya Mel, mana nih? Ya kan? Itu orang tua begitu. Jadi makan yang enak ditinggalin karena kita nenek. Coba. Itu baru sebagian kecil, ya kan? Buat anak umuhu, nah kita bahas makin dulu. Kayak apa susahnya terima? Anak umuhu fahamalat hukumhan. Sedangkan ibu kita itu, nandung kita itu setengah mati. Nah, mati ternyata ada setengahnya juga. Nandung kita itu susah payah. Bapak ngerasain sendiri itu kalau istri bapak lagi hamil atau 9 bulan, 8 bulan ke sana tuh.
Itu rasanya napasnya susah. Mau tidur miring susah, telentang apalagi, tengkurap nggak bisa lagi, jadi kayak main gitu. Napas yang udah susah itu harus bulan-bulan sampai kalian lahir. Coba bayangkan kalian makan kekenyangan aja susah napas ya. Coba pernah nggak makan bakso enak, makan soto enak, kekenyangan. Ini ada kalian di dalam, bisa 3 kilo, bisa 4 kilo di dalam coba. Napasnya susah. Jadi ibu kita itu ngandung kita susah payah, benar-benar susah. Itu ibu. Makanya kalian kalau mau macam-macam sama maknya ingat itu. Nah biasanya ntar kalau kalian udah hamil sendiri baru ingat. Aduh payah ternyata payah. Ntar baru ingat. Oke ya. Nah sekarang bapak. Wa ana abu. Fakot badalahu abu. Bima ya'udu ilaihi binafsi. Sedangkan bapaknya, bapak ya bapak kalian. Oh ya silakan. Nanti jangan lupa pulang ya. Jangan lupa pulang. Di luar ke bapak. Oke, bapak kita, udah. Bapak kita mengerahkan seluruh kemampuannya nyari duit. Ya kerja apa aja lah bapak kita itu. Kalau kebetulan kerjanya enak, kalau lagi enak kuli bangunan, itu kuli bangunan. Bayangkan kalau misalnya siang-siang ini bapak kita ini lagi nebang tebu, bayang apa? Ya, nebang tebu bayangkan. Udah panas, keringetan, gatel, ngangkutin gitu coba bayangin. Demi siapa itu? Demi kita, demi kalian. Itu bapak kita gitu. Untuk apa itu? Mintar dia di sini warumihi, untuk ngasih makan kalian, untuk jajan kalian, beli baju kalian, ongkos sekolah kalian, ongkos ngaji kalian, bagus macam-macam. Itu adalah bapak. Makanya kalau macam-macam kalian nikmati bapaknya. Waduh, begini. Dulu di kandungan memang susah. Kalau mau sekolah nih, iya ongkos dari bapak, kerjanya susah. Nyari duitnya susah. Kevin tapi nggak dengerin, main sendiri. Biarin aja nanti suruh baca sendirian ya. Kevin sebelum selesai harus baca, biar pipis di sini. Ya, kita lanjutkan. Fayajibu alaihi ayat puro nikmasahuma liyas purohuma alaiha. Makanya kalian kalau pengen ngedumel sama maknya, jangan sama bapaknya, ingat jasa maknya, jasa bapaknya, biar kita syukur. Wis saya apa jeleknya mak, jeleknya bapak, itu kita bersyukur punya bapak, punya mak. Kalian lihatin yang di kolong-kolong yang dia nggak tahu pulang kemana, dia nggak tahu dia ngadu sama siapa kalau sakit, di panti asuhan sama persis. Bapak itu waktu kuliah itu kan PKL-nya dari panti asuhan itu ada 2 adik kakak kecil, 5 tahun sama 3 tahun. Kebetulan yang 3 tahun berantem sama ya namanya juga itu kan berantem, jotos-jotosan, nangis. Kakaknya masih kecil, kakaknya sendiri masih itu banyak gitu. Nah ya, kita lanjutkan. Itu ya, jadi kita mesti bersyukur punya bapak, punya emak. Wa ayyam tafila amrohuma illa idatan maksiatin. Kalau disuruh emak, disuruh bapak yang nurut, kecuali disuruh maksiat. Misalnya di Mel, itu mangga sebelah kayaknya matang ya. Ambil nah, kalau begitu jangan. Jadi kalau disuruh selama nggak maksiat, jangan. Kecuali disuruh sakit. Jangan kalau itu ya Pak, boleh ya. Nurut orang tua tapi melanggar perintah Tuhan nggak boleh ya. Tadi, suruh aja Mel.
jangan kalau itu jangan. Jadi selama tidak nyuruh maksiat, kita harus nurut. Kemudian berikutnya wa ayyajlisa ma'ahuma qasian. Kalau lagi duduk-duduk sama maknya, yang baik duduknya, jangan ketakilan. Walaupun itu maknya sendiri misalnya, maknya duduk di bawah, duduk di atas meja. Jangan ya, jangan ketakilan, malah budaya maknya. Ya kalau budaya dijaga ya nggak salah ya, masalah. Tapi misalnya maknya mau koordinasi, saya aja diumpetin. Ya orang aja kalau ya jangan, biarin mak kalau jadi nanti biarin orang suruh bikin. Bikinnya apa misalnya? Mau maknya diumpetin kan? Ya jangan kalau gitu ya. Warak nanti ya. Kemudian di samping itu wajon torpahu anzalatilma. Kalau emak bapaknya berbuat salah kalian sama kita, mandi. Artinya apa itu? Jangan diingat-ingat terus kalau bapaknya, emaknya misalnya dewa kalian. Bukan kalian itu ingat terus. Apaan mak? Mari saya. Jadi kalau emaknya sama bapaknya berbuat salah sama kalian, karena makanya artinya jangan diingat terus. Terus pura-pura nggak tahu. Diingat yang baik, kasih ongkos. Ingat itu, dibikinin sayur, dibikinin bubur, dibikinin baju baru. Nah, yang ingat yang itu gitu. Yang salah jangan diingat. Nah, yang berikutnya wa alla yu'diyahuma walau biqauli ufin. Jangan menyakiti hatinya ataupun fisiknya, walaupun misalnya cuma ngomong walaupun cuma ngomong gitu, jangan. Apalagi nyelempet maknya nyelempet. Jangan. Ada yang itu. Jadi minta ongkos dari kasih, maknya dipasangin nyelempetan di pintu. Wah, ya jangan. Nyakiti badan, nyakiti ngomong aja nggak boleh. Apa sih mak? Jangan sekali-sekali. Apalagi sampai marah-maki maknya. Nah, tidak boh. Apalagi maknya salah ini dilaporin polisi. Nah, kemudian ke anaknya, gara-gara warisannya yang dibagi, misalnya minta beli motor, nggak dikasih, maknya diselempet. Ada kan itu rebutan warisan sama maknya dilaporin polisi ya, parah lagi kan? Nggak boleh, kalian nggak boleh pokoknya. Ntar ada dari sini nih, awas kalau sampai masih awas. Wah, kalian udah ngaji sendiri ya. Ini bukan rasa bapak, tapi kalian ngaji sendiri loh ya. Bapak ngajiin doang. Nah, oke lanjut. Wa ala yutila tidaklah rumah. Kalau emaknya ngomong jangan disautin terus. Mulutnya disuruh belajar apa sih mah udah selesai ini. Maknya ngomong lagi, dia ngomong lagi. Terus aja. Ya. Jadi kalau dia mau emaknya ngomong, emaknya ngomel, bapaknya ngomel, jangan ikuti. Wah, jangan disautin terus. Gak boleh ya, kalau itu pokoknya salah bener harus gimana aja. Ya, kecuali tadi makanya itu tadi nggak boleh, kalau itu nggak boleh ya. Nah, itu awas ya. Jadi kalau mau ngomong dah aja, nyautin seperlunya. Ini bisa kita mana bisa? Bukan itu, jangan nyautin terus ya. Nggak boleh nyautin terus. Kemudian yang berikutnya wa ala yang siapa mamma illa fi khidmatillah. Kalau jalan kemana, jangan sundal-sundul di depan maknya. Sundal-sundul tau gak? Jangan jadi jangan membeli maknya mulu. Kecuali untuk khidmat, misalnya kalian jalan malam-malam, kalian di depan, maknya biar gak kenapa. Jangan ini mau nonton aja maknya di jorok-jorok kayak yang baik ya. Kalau jalan di belakangnya yang baik, kecuali tadi gelap-gelap biar maknya nggak kenapa-kenapa. Kalian jalan di depan, nggak terima.
Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya wa ayakulahuma birrahmati wal maghfirati. Kalian harus mendoakan keduanya, terutama kalian setelah sholat. Tapi ya itu tadi, kalian sendiri harus soleh dulu. Kalian sendiri ngaji nggak sholat nggak mendoain gimana? Ya. Jadi itu kan hadisnya awaladi sholihin yatulahu kan. Jadi anak yang soleh. Jadi kalian kalau mendoain orang tuanya harus soleh terlebih dahulu. Kalian baik dulu, rajin ngaji dulu, rajin sholat dulu, nanti doain orang tuanya. Udah, lanjut. Kemudian yang berikutnya, wa ayyahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari. Nyuruh maknya yang baik, melarang kalau berbuat jelek. Misalnya, pelan-pelan sholat. Maknya lagi gosip sama tetangganya. Oh, harus kita itu. Ma, ingat, bisa, Ma. Ya. Jangan malah itu. Iya, Ma, itu emang, Ma. Ya, ada kalau begitu. Ya, jadi kalau maknya berbuat salah harus diingetin. Ada mama ada, kita sholat Jumat, ayo Ma, sholat Ma. Kebetulan kalau kalian baik, ya, ayo Ma, ngaji Ma. Jangan biar kenapa itu gitu? Biar kenapa kalau emaknya kenapa salah ya diingetin itu? Kenapa? Liyakuna sababan fi najanina minan nari. Biar kalian ini muka-muka kalian itu menjadi sebab emaknya selamat. Untung anak gua ingetin. Entar begitu maknya. Jadi lagu gosip aja semuanya. Aneh datang. Ma, awas Ma, gosip Ma, dosa. Jangan malah nih. Ya, itu tadi ya. Biar kalian menjadi sebab maknya itu selamat. Bukan selamat tukang nasi goreng ya. Biar maknya selamat dari api neraka. Kamakan sababan fi wujudihi. Sebagaimana orang tua menjadi sebab kita ada, kita harus menjadi sebab maknya itu selamat dari api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qad rabbuka alla ta'budu baca aja. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Coba kita itu sama Al-Qur'an baik sama orang tua itu disejajarkan dengan menyembah Tuhan. Jadi perintah menyembah Tuhan terus baik sama orang tua sejajarkan. Ima yang luar naik tidak kalau dikoro angkat lima au kilama baratakul lama ufik. Jangan sekali-kali. Apa sih mak? Bisik aja. Maknya bilang bisik. Nggak boleh ya. Itu minta dari orang tua. Kalau maknya sakit hati kalian dikatain manjur. Jadi mak itu kalau sakit hati terus ngomong apa manjur. Coba nunggu entar. Ya omongan orang tua itu manjur. Warakan yang mau pulang kaulan karimah. Kalau ngomongin baik, bukan yang halus pakai bahasa Inggris enggak. Yang halus, yang baik ngomongnya. Walaupun tidak pakai bahasa halus, tapi ngomongnya yang baik. Wafid lahuma janah julina Wakul rabbirhamuma kama rabbayani shaghira. Jadi suruh doain, ya Tuhan, ampuni kami, kasih sayang lima kami sebagaimana mereka mengasihi kita waktu masih waliyahussalatun biziyadatil birri. Apalagi kalau emak. Jadi emak sama bapak itu harus lebih baik kita sama emak. Jadi kalau kalian ngasih uang bapaknya entar kalian udah kerja udah makan, ngasih bapaknya 1 juta, berarti ngasih emaknya harus 3 juta, 3 kali lipat. Nah, jadi kira-kira begitu kira-kira. Kenapa ada hadis Nabi begini? Di kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam birrul walidati ala waladi ifani. Ada hadis lain 3 kali lipat. Ada hadis lain 3 kali lipat. Hadis ini mengatakan 2 kali lipat.
Berarti kalau ngasih bapaknya 1 juta, ngasih emaknya 2 juta. Kalau kata hadis yang satunya, ngasih bapaknya 1 juta, ngasih emaknya 3 juta. Ngasih bubur bapaknya sepiring, berarti ngasih emaknya 3 piring atau 2 piring. Kira-kira begitu. Jadi sikap kita baik sama bapak, sama emak harus lebih baik. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.